Saya percaya saudara dalam keadaan yang baik. Ya. Walau tiap-tiap hari pengalaman kita, pengalaman hidup kita bisa saja tidak menyenangkan dan bahkan berubah-ubah. Sekali waktu menyenangkan, sekali waktu tidak menyenangkan. Kayak hujan hari ini. Turun, berhenti, turun, berhenti, turun, berhenti. Ya. Dan itulah hidup kita. Tetapi di dalam satu durasi kehidupan kita, entah durasi panjang yang mencakup tahun-tahun hidup kita, atau durasi pendek yang kita jalani di dalam hari-hari, hari per harinya. Itu bisa saja ada pengalaman-pengalaman tidak terduga selalu, ya. Menyenangkan atau tidak menyenangkan, sebenarnya bagaimana kita menerimanya, ya. Kita merenungkannya, sebab segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini itu tentu Tuhan yang juga sudah mengatur sedemikian rupa, saudara, ya. Karena tidak ada pengalaman-pengalaman hidup yang terjadi secara kebetulan sebetulnya. Tapi Allah sudah mengaturnya. Bahkan orang-orang, sebutlah beberapa orang yang meyakini betul adanya satu pemahaman paralel dari kehidupan materi sekarang. Kalau sekarang kan kita lebih banyak melihat dari kehidupan materi, ya. Materi saintifik namanya. Tapi di dalam kehidupan yang sama itu bisa saja ada orang-orang yang lebih menaruh perhatian murni kepada spiritualitas. Spiritualitas itu bukan berarti roh kita, bukan. Tetapi justru keyakinannya terhadap pengaturan alam semesta, terhadap pengalaman manusia, ya. Jadi bisa saja juga saya katakan, kalau kita orang Kristen, iman Kristen berkata bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam hidup manusia, karena semua Tuhan atur. Tapi bagi orang-orang yang lain itu, kelompok-kelompok yang disebut, yang seringkali orang sebut dengan perkumpulan-perkumpulan rahasia, ya, orang-orang yang punya pemahaman tersendiri di luar dunia materi yang saintifik ini, yaitu dunia spiritual. Itu juga punya pengakuan yang sama, bahwa alam semesta yang turut mengatur kehidupan manusia. Jadi artinya dari dua pendapat itu, baik dari iman Kristen maupun dari pemahaman dunia spiritual, manusia memang diakui sebagai makhluk yang bergantung, harus bergantung, tidak bisa mandiri. Kehidupannya sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lain, saudara. Ya, baik yang percaya dengan kekuatan alam, ya mereka akan menyerahkan diri mereka, memproyeksikan diri mereka kepada alam. Tapi bagi orang percaya, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara ingat dalam penjelasan saya yang lalu, bahwa iman itu juga mencakup satu hal yang utama adalah mengikatkan diri pada kehendak Tuhan. Jadi tanpa pengikatan diri pada kehendak Tuhan, iman itu hanya slogan. Ya. Dan selama iman menjadi slogan, maka sebetulnya dia bukan sebuah pengakuan kesadaran, saudara. Ya hanya ucapan penyela waktu saja. Penting gak pentingnya kita gak tahu. Orang lain gak tahu, saudara sendiri juga tidak tahu. Dan itu yang perlu kita cermati, Bapak Ibu Saudara. Sebab di dalam hidup kita segala sesuatu Tuhan yang izinkan sedemikian rupa. Walaupun tidak bisa kita katakan juga bahwa Allah mentakdirkan. Tapi Allah lebih tepat kalau saya katakan Allah menguji, cobakan kepada manusia untuk melihat reaksi manusia. Mengucap syukur, memberontak, gitu ya, beribadah atau kemudian marah-marah jadi tinggalkan Tuhan.
Kan cuma itu reaksinya. Gitu. Nah, kita lanjutkan kepada satu cerita tentang riwayat manusia di dalam Kejadian pasal 4 ayat 25 sampai 26. Hanya 2 ayat saja ingin saya ungkap. Tapi kiranya dalam 2 ayat ini saudara dapat memahami sesuatu yang besar sebetulnya dari hati Allah ya. Kejadian pasal 4 ayat 25 dan 26. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Hal pertama, saudara, yang kita lihat dari ayat ini, bahwa Allah kemudian menganugerahi kepada Adam dan Hawa anak yang lain lagi, menggantikan Habil yang sudah dibunuh. Dan sebenarnya bukan hanya menggantikan Habil, ya, secara posisi mungkin menggantikan Habil. Tetapi kalau dilihat 2 orang ini, ya, sudah kehilangan segalanya. Dia kehilangan hadirat Tuhan, sehingga mereka harus menjalani hari-hari dengan berat. Ya, sejak diusir dari Taman Eden. Itu kehilangan pertama yang sudah cukup berat mereka rasa. Kehilangan kedua adalah Habil mati. Mati konyol. Di tangan kakaknya yang juga berpikir konyol. Kehilangan ketiga makin lengkap adalah si Kain itu sendiri. Lebih memilih untuk tinggal lebih jauh lagi dari lingkungan hidup orang tuanya. Terpisah, bukan hanya terpisah dari hadirat Allah, tapi juga terpisah dari orang tuanya. Kalau hidup manusia, atau bisa saya katakan kalau saudara merenungkan hal ini dan membuat semacam penggambaran, seandainya saya yang ada di situ, sayalah si Adam atau Hawanya, saudara baru bisa merasakan betapa merananya kehilangan yang begitu rupa, saudara. Kehilangan kehangatan hadirat Tuhan, kehilangan anak karena mati, kehilangan anak lagi karena pergi jauh. Tidak ada mungkin yang dapat membahagiakan hidup mereka, kecuali kalau mereka membuat sesuatu yang dapat memulihkan hidup mereka sendiri. Ya. Tetapi kita lihat dalam cerita ini, Allah juga bergerak dengan rencananya yang luar biasa, ya, yang tak terduga, memberikan anak lagi yang lain, yang dinamai Set. Dan kelahiran Set ini dinamai begitu rupa, makanya kenapa muncul nama Set, sebab di dalam doa ibunya ada kalimat tertulis begini, ayat 25, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Kata Set itu diambil, saudara, dari kata anak yang lain sebagai ganti. Di dalam terjemahan Ibrani itu akan kelihatan, ya, kalimat itu diambil, kata Set itu diambil dari kalimat ini. Dalam bahasa Indonesia tidak kelihatan, karena beda. Set cuma 3 suku kata, saudara. Cuma 3 huruf maksud saya, cuma 3 huruf saja. Sementara kalimat yang tadi saya baca, anak yang lain sebagai ganti, itu saja sudah 5 suku kata. Ya. Tapi karena memang penerjemahan kita ini seringkali kan tidak bisa menemukan satu bentuk yang harus sama dengan bahasa aslinya. Maksud saya begini, belum tentu satu kata yang dimunculkan dalam bahasa lain itu dapat diterjemahkan juga satu kata juga. Kadang harus 2 atau 3 kata, bahkan bisa lebih. Nah, itu yang terjadi dalam penerjemahan ini. Anak yang lain sebagai ganti.
Karena kata Set itu artinya adalah pengganti. Kata Set itu artinya adalah kompensasi. Ya. Atau lebih tepatnya pengganti. Karena kehadiran Set itu untuk menggantikan Habel menurut pengakuan Hawa. Ya, tetapi sebetulnya kehadiran Set oleh Tuhan itu untuk mengganti semua pengalaman-pengalaman pahit yang Adam dan Hawa telah lalui karena kesalahan-kesalahan mereka. Dan karena Allah yang bekerja untuk menghadirkan seorang pengganti ini, maka Tuhan mengupayakan sedemikian rupa. Dari Set ini, satu kemampuan-kemampuan yang dapat diturunkan. Saudara ingat bahwa Alkitab sangat memperhatikan sekali satu ketentuan ini. Apa yang bisa diturunkan atau diwariskan. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan, hampir seluruh khotbah saya tema besarnya adalah itu. Sebab apa yang Allah kerjakan tidak boleh hanya habis begitu saja. Jangan kita berpikir juga Allah kerjakan, Allah buat sesuatu, lalu setelah itu orang lupakan. Tidak ada ceritanya di dalam Alkitab. Justru semua pencerita kitab sangat memperhatikan satu garis paralel dari pewahyuan. Yaitu bahwa apa yang Allah kerjakan harus menjadi ingat-ingatan. Bukan untuk dilupakan. Kenapa? Supaya setiap orang percaya di generasi berikutnya akan melandasi iman mereka dari pengalaman-pengalaman orang-orang terdahulu dengan Tuhannya. Jadi makin kuat, makin enak. Saya punya Tuhan yang besar, yang dulu juga disembah oleh kakek saya misalkan. Kenapa? Karena kakek saya punya cerita yang luar biasa tentang Tuhannya. Yang juga saya puji sampai hari ini. Itu di dalam Alkitab sangat ditegaskan. Kenapa saudara? Sebab nanti kita akan lihat juga lebih jauh. Allah-Allah lain yang kemudian hadir di dalam benak manusia. Di dalam kancah dari rasa haus intelektual manusia. Saya sebut begitu karena tiap-tiap orang itu selalu punya perenungan-perenungan sendiri dari otaknya ini. Punya perenungan-perenungan sendiri. Dan hasil dari perenungan itu saudara rata-rata canggih. Manusia didesain Allah itu canggih. Maksud saya mampu membuat hal yang canggih. Kalaupun tidak konstruktif, canggihnya tidak membangun, ya merusak. Makanya menipu pun ada yang canggih nipunya. Ngerjai orang ada yang juga canggih cara ngerjainnya. Betul kan saudara? Itu kemampuan hebat manusia. Bisa bikin yang canggih, mau bener mau enggak. Teroris, canggih teroris. Kalau saudara pikir nih teroris dari mana sih otaknya ini? Bisa menghack bahkan satu sistem keamanan dalam dunia maya, pinter kan itu. Itu bukan orang yang nggak pernah megang komputer, saudara tiba-tiba bisa bikin begitu. Rata-rata orang kuliahan juga, orang yang sudah mengenyam pendidikan tinggi itu. Tapi begitulah manusia itu, saudara. Baik buruknya itu nanti perenungan. Tapi modal yang Allah beri kepada manusia itu sudah begitu hebatnya. Dan nanti kita akan lihat lebih lanjut bahwa manusia ini sekalipun toh ada pada akhirnya sebuah perasaan ya, atau sebuah kecenderungan untuk menghancurkan orang lain, lalu untuk menempatkan diri sebagai yang paling unggul, itu kan sudah kelihatan itu di Kain dan Habel. Yang unggul Habel, tapi yang tidak unggul bukan belajar untuk menjadi unggul, malah justru mengungguli dengan cara yang tidak benar. Apa itu? Ya dilenyapkan. Supaya ketika dilenyapkan, yang unggul ini hilang. Bukannya belajar untuk menjadikan hidup kita juga unggul, kalau bisa bahkan mengalahkan, mengungguli
mereka yang lebih unggul terdahulu. Harusnya kan watak itu ada pada Kain kalau memang Kain perenungannya betul. Saudara ngerti maksud saya kan? Tapi Kain lebih memilih perenungannya disesatkan oleh hatinya. Kan itu yang Alkitab bilang. Kalau hatimu baik, manusia pada dasarnya bisa berpikir baik kalau hati baik, saudara. Tapi kalau berpikir jahat, hati jahat dia bisa berpikir jahat. Tapi apapun hasilnya, manusia itu sudah didesain Allah untuk menjadi orang-orang yang unggul. Nah, minggu lalu kita lihat, bahkan Kain pun yang sudah nyata-nyata memilih untuk menjauhkan diri dari hadirat Tuhan, itu pun tetap memiliki keturunan-keturunan yang unggul. Yang bisa membuat senjata-senjata, yang bisa menjadikan bahkan benda-benda tertentu menjadi benda-benda bermanfaat. Ya. Kan saudara baca sudah dari minggu lalu. Notabene Kain adalah orang yang lebih memilih untuk jauh dengan Tuhan. Tapi keunggulan itu melekat pada mereka. Saudara syukuri ini. Allah menciptakan manusia itu bukan biasa-biasa. Allah menciptakan manusia untuk menjadi orang yang luar biasa. Mengapa? Karena satu alasannya. Ketika pertama kali manusia itu mau diciptakan, sudah ada kesepakatan di antara oknum Allah. Berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan di dalam kata gambar dan rupa kita, kemampuan-kemampuan yang unik, kemampuan-kemampuan yang khusus telah diberikan kepada manusia. Supaya manusia bisa melakukan kehendak Allah atau mewujudkan kehendak Allah, yaitu ketika Tuhan berkata, penuhilah bumi dan berkuasalah atasnya. Jadi saya tidak akan pernah bergeser sudah dari prinsip awal Alkitab, ini mandat penciptaan. Saya kalau katakan ini mandat penciptaan, bukan multiplikasinya, bukan prokreasinya. Kalau istilah prokreasi itu kan berarti beranak cucu. Ya. Bukan itu. Tapi untuk menjadikan generasi yang unggul, sebab Allah mau manusia ciptaan Tuhan di dalam gambar dan rupa Tuhan harus menjadi seorang yang berkuasa atas segala sesuatu, atas alam semesta. Jadi pada saya katakan tadi melekat. Lepas dari Kain lebih memilih. Saya menggunakan istilah itu. Lebih memilih dalam perenungannya, lebih memilih untuk jauh dari Tuhan. Bisa aja dong dia bilang, udah saya tinggal dekat sama bapak saya saja supaya hidup saya jadi baik. Karena saya sudah melakukan kekhilafan dengan melenyapkan nyawa adik saya, maka saya ingin hidup baik, saya dekat-dekat tinggal mereka. Itu kan pilihan. Tapi dia lebih memilih jauh, makin jauh kan makin kacau keturunannya. Tapi yang tidak hilang adalah potensi-potensinya. Dan itulah saudara yang membuat Tuhan tetap mempertahankannya di dalam hidup manusia. Sehingga ketika Adam dan Hawa sudah mulai kehilangan semuanya, diberikanlah anak pengganti. Makanya dinamakan Set, pengganti. Pengganti itu untuk menghibur saudara. Dan kalau anak itu selalu bicara mengenai sebuah perenungan-perenungan, sebuah kerinduan-kerinduan di dalam hati orang-orang percaya, itu sebabnya ada istilah buah hati. Ya. Buah hati itu kan artinya apa yang dibanggakan. Ya rata-rata anak pasti jadi menjadi buah hati. Rata-rata seperti itu. Ya, tapi itu menunjukkan bahwa ada harapan-harapan selalu yang sudah mulai disematkan, yang sudah mulai dalam tanda kutip dimintakan, dituntut di masa depan untuk membentuk watak dari seorang manusia supaya kehidupannya dapat betul-betul mewujudkan kerinduan orang tuanya sebagai pemilik sang buah hati,
Tapi lebih dari itu, dapat memberikan kepada Tuhan juga satu persembahan hidup sebagai sang pemilik hidup atau buah hati yang sesungguhnya itu. Anak-anak Tuhan ini kan buah hatinya juga. Saudara dan saya itu buah hatinya juga. Diperhatikan saudara. Itu sebabnya Allah tidak bertahan sebagai oknum yang benar, lalu kemudian menghakimi orang-orang yang bersalah, lalu menggantikannya dengan orang lain, sehingga kita yang kehilangan kesempatan. Enggak. Sesalah-salahnya manusia tetap dicoba, tetap diusahakan, tetap dirangkul dia. Supaya kembali merenungkan yang benar, memilih kemudian yang benar, dan menyenangkan si pemilik buah hati. Nah sekarang apa yang coba kita dapat pelajari dari Set ini? Ketika Set ini hadir saudara di dalam dunia, maka Tuhan juga bekerja sedemikian rupa mengupayakan. Jadi Allah juga bekerja mengupayakan, tapi kalau manusia menghancurkan, bisa tidak? Bisa. Bisa. Allah punya hak untuk mencegah. Dan Allah kerjakan itu di dalam hati manusia. Sebuah usaha pencegahan melalui suara hati. Tapi Alkitab juga bilang, kadang manusia ini suka menutup suara hatinya. Justru membuat pencegahan yang lebih awal di hulu dari pencegahan yang Tuhan buat. Luar biasa nggak manusia ini? Mengawali dari usaha Allah, manusia mencegahnya. Saya nggak mau. Pekerjaan Tuhan itu lama. Menunggu Tuhan kerjakan dalam hidup saya itu perlu waktu selalu. Dinasehati, lo memang itu tandanya kita harus taat. Ketaatan itu. Di dalam dunia kemapanan ketaatan itu tidak penting sekarang. Ya. Yang penting adalah siapa cepat dia dapat. Itu dalam dunia kemapanan seperti itu. Karena sudah mapan saudara, namanya sudah mapan. Artinya kalau dia punya sesuatu, ya sesuatu itu bukan hanya hal yang baik ya. Bukan hanya kepinteran, ketulusan, ya sesuatu bisa juga kekuatan dia, kekuatan untuk menghancurkan orang, menghancurkan lawan-lawannya, dan dia rasa dia bisa meraih sesuatu juga dengan cepat, dengan kekuatannya. Manusia bisa mewujudkan itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau dikatakan manusia ini luar biasa, Allah yang sudah membuat manusia mempunyai kemampuan seperti ini, tapi yang tidak boleh dilupakan. Nah, kita akan belajar di sini. Dan lewat contoh dari riwayat inilah kita belajar bahwa usaha Allah itu selalu adalah usaha yang beradab. Usaha yang beradab, saya katakan, bukan usaha yang biadab. Manusia yang biadab. Apa usaha beradabnya? Ayat yang ke-26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga. Dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Sebelum ke ayat ini sebenarnya ada sebuah penjelasan tambahan yang diberikan di pasal 5. Ayat 1 sampai ayat 3. Lebih baik kita baca dulu ayat-ayat itu. Mari kita lihat dulu pasal 5-nya. Dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Manusia itu ya nama Adam itu artinya manusia, saudara. Setelah Adam hidup, si manusia ini hidup 130 tahun. Ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Set ini lahir di usia Adam 130 tahun. Dari jumlah tahun-tahun
Adam lalui sebagai usia hidupnya. Kalau saudara lihat dulu ayat 5. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. 930 dia mati. Tapi 130 dia punya anak pengganti yang namanya Set. Jadi jarak antara Set hidup sampai dengan bapaknya mati Adam itu ada 800 tahun. Dan dalam 800 tahunlah nanti, saudara, walau tidak hari ini, tapi minggu depan, saudara akan lihat apa yang bisa Allah kerjakan, seturut juga atau diresponi dengan perenungan-perenungan manusia yang tidak sama dengan cara Kain merenungkan hidupnya. Dalam 800 tahun. Nanti saudara akan lihat itu. Ya. Karena 130 Set lahir, 930 Adam mati. 800 tahun bukan Setnya saudara ya yang jadi fokusnya, tapi keturunan-keturunan yang diperoleh Adam dari Set ini dalam 800 tahun. Dalam waktu itu. Nah, disitulah ayat 26 dimulai, saudara, riwayatnya. Mari kita kembali ke pasal 4 ayat 26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Banyak komentar tentang kata ini, kalimat ini, yang coba diungkap, yang coba dinarasikan, yang coba dituliskan pendapatnya. Satu, ya ini supaya menjadi pertimbangan saudara. Maksud dari kata orang mulai memanggil nama Tuhan adalah pada masa Set, barulah kemudian orang menggunakan pikirannya, orang menggunakan imajinasinya untuk mencari tahu siapakah kekuatan yang dianggap dapat dipercaya untuk memimpin hidup manusia. Karena manusia kan makhluk dependen, tadi saya katakan. Manusia makhluk yang sangat bergantung. Dan siapakah kekuatan yang dianggap mampu untuk memberikan sebuah kepastian di dalam hidup yang penuh dengan tidak pasti. Karena manusia itu tidak independen, saudara. Ngerti maksud saya ya? Kalau kekuatan-kekuatan yang kemudian nanti disebut dengan Allah, gitu, itu independen. Setan juga independen. Bahkan alam semesta pun untuk beberapa periode itu dianggap independen awalnya. Artinya independen itu yang stabil, yang gak bisa diubah-ubah. Manusia ini gampang berubah. Hati berubah, pikiran bisa berubah, iya kan? Gaya hidup berubah, gitu loh. Dan karena gaya hidup berubah, cara ngomong berubah. Tidak independen. Jadi pergumulan dari tahun ke tahun, saudara, dari zaman ke zaman, untuk mencari tahu adakah sosok atau kekuatan yang bisa nanti menjadi gantungan saya. Seperti baju, saudara gantung, cari kira-kira paku mana yang paling kuat, gitu ya. Kalau nggak ada paku, saudara akan bikin sendiri gantungan dan memastikan gantungan itu tidak boleh tercabut dari sana, tidak boleh goyang. Walaupun akhirnya lambat laun goyang juga dia. Entah kenapa goyangnya kita nggak tahu. Mungkin sudah lapuk pakunya atau mungkin sudah lemah kaitannya dengan temboknya, nanti ganti lagi tempatnya. Itu contoh kecil supaya saudara tahu bahwa begitulah manusia selalu mencari gantungan-gantungan dalam hidupnya. Dari dulu. Karena itulah di periode ini orang baru kemudian mencari
Siapakah yang dapat saya pegang, saya pastikan untuk menjadi pegangan hidup saya. Maka muncullah kemudian di situ satu kebudayaan di mana orang menggambarkan sesuatu yang kuat, yang lebih kuat dari dirinya dengan bentuk-bentuk yang dapat dikenali, yang bentuk-bentuk yang dapat nanti diwariskan, diturunkan kepada anak-anak mereka. Berhala-berhala, kemudian mereka anggap lihat dari alam semesta, oh kayaknya matahari ini gagah banget ya. Gitu. Gagah banget dia berdiri di sana 24 jam. Walaupun memang ada malam tapi matahari tetap bersinar di bagian dunia yang lain. Maka orang menerjemahkan berarti matahari inilah Tuhan saya. Gitu. Seperti itu loh saudara. Lalu membuat gambaran-gambaran itu. Kalau kita mau gambar matahari juga saudara gak bisa lihat matahari kayak apa kan. Makanya dulu anak-anak kecil kalau gambar matahari cukup bulat, lalu kemudian ada busur kecil kan gitu. Entah bener enggak matahari kayak begitu saya juga enggak tahu saudara. Tapi sudah begitu aja gurunya kasih nilai 100. Jadi anak-anak kan mikir, matahari kayak begini, kenapa? 100 nilainya. Kalau saya jadi guru saya salahin saudara. Ada yang bundar begini, nanti jadi kayak rambut gitu. Itu kan gambaran namanya, ya. Supaya apa? Supaya gampang kita menurunkan ke anak-anak. Nanti dek kalau mau menyembah Allah matahari, Allah kita tuh matahari, gambarnya begini, nggak ribet gitu loh saudara. Ya. Maka supaya menyenangkan, matahari kasihlah mata dengan mulutnya, gitu. Itu sebenarnya menunjukkan cara orang untuk mencari apa yang disebut dengan sebuah kepastian. Cuman sederhana itu loh saudara. Muncul kemudian banyak sekali penggambaran-penggambaran. Itu namanya perenungan. Jadi dari era atau mulai era inilah orang mulai mencari siapa yang bisa saya pegang untuk memastikan hidup saya. Karena kan Kain sendiri bilang, nanti kalau saya ketemu sama orang-orang yang tahu bahwa saya ini pembunuh, mereka mau coba tes sejago apa sih si pembunuh ini. Ayo mari kita adu. Kain udah takut duluan. Nanti ada orang mau minta nyawa saya. Nah itu menunjukkan gak pasti kan manusia ini. Takut kan. Bunuh adiknya dia tegar, giliran jauh dari Tuhan, mewek dia. Ini manusia model begini, ya sebenarnya nggak jauh beda. Ini manusia model akhir zaman juga sama, saudara. Sok jago dia kalau dengan orang-orang lemah, tapi begitu nanti ada orang yang dirasa sama kuat, ngeper juga dia. Kan Kain bilang, nanti kalau di jalan ketemu sama orang-orang yang kuat, lalu dia pengen bunuh saya, gimana Tuhan? Untung Tuhan itu memang bukan untung ya, Tuhan itu baik loh saudara. Kalau bilang untung salah juga saya. Tuhan itu baik. Sekalipun toh memang Kain yang salah, Tuhan masih bilang oke, saya kasih kamu tanda supaya orang segan ketemu kamu. Kalau seandainya Tuhan itu mungkin kita anggap sama dengan emosi kita, pasti kita akan bilang, emang gue pikirin lo? Orang mau bunuh lo, ya biarin aja. Bukan adik gue ini. Untung Tuhan gak kayak kita saudara ya. Kalau kayak kita begitu. Ya. Tuhan masih jagain. Jadi itu menunjukkan bahwa Allah beri waktu, beri kesempatan. Manusia itu merenungkan hidupnya. Makanya dalam hidup kita sering-sering merenungkan saudara. Makanya pemazmur pun berkata, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Nah sekarang kalau firman saudara tutup, yang saudara renungkan apa? Drakor. Sekarang kan drakor mikirin, nanti seri yang ini nih kira-kira dia ngapain ya gitu. Kan terakhir ceritanya begini nih. Gitu. Kita udah lebih hebat ke sutradara. Untung saya nggak pernah nonton drakor saudara. Saya nggak tahu kayak apa ceritanya. Jadi kadang saudara kita lupa bahwa tugas kita sebagai manusia itu pertama merenungkan dulu. Merenungkan hidup ini, sejauh ini saya sudah bahagiakah?
Saya sudah membahagiakan orang lain kah? Dan puncaknya, saya sudah membahagiakan Tuhan kah? Sesederhana itu tapi kadang tidak pernah kita lakukan. Tidak pernah bahkan kita renungkan. Gitu. Padahal dari zaman dulu, orang sudah berusaha mencari hal itu. Ya. Yang kedua, kalau tadi yang pertama, tadi saya katakan bahwa orang sedang mencari satu bentuk dari siapa kekuatan yang paling pasti yang dapat menstabilkan hidupnya. Tapi yang kedua, saudara, ada juga komentar lain berkata bahwa kalimat ini, kalimat yang berkata kita baca ulang itu ayat 26. Kejadian 4 ayat 26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu namanya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Itu lebih spesifik kepada Tuhan yang benar, atau Tuhan yang pada akhirnya diyakini sebagai yang mengadakan segala sesuatu ini. Sebab untuk pertama kalinya juga kata Tuhan ini digunakan secara tersendiri di dalam ejaan yang berbeda kalau di dalam bahasa kita. Tuhan semua huruf besar. Dan umumnya di dalam pemakaian kata ini, saudara, kata Tuhan ini di dalam perjanjian lama khususnya, itu mengacu kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi Tuhan yang sudah mulai dipisahkan dengan gambaran-gambaran manusia tadi. Jadi kalau pendapat pertama masih bersifat umum, orang sedang cari gambaran-gambaran sendiri, siapa yang dianggap kekuatan yang paling kuat, yang paling unggul, yang paling stabil, yang nggak bisa digeser-geser, kalau saatnya ditandingkan nggak bisa kalah. Maka pendapat kedua lebih fokus kepada satu usaha untuk menyisihkan semua Allah-Allah yang nggak benar ini, Allah-Allah yang buatan manusia ini, Allah-Allah yang masih dapat dianggap kalah menang ini, dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Karena kalau sudah sampai pada perenungan itu, tidak ada lagi yang bisa melawannya. Sebab kalau sudah Tuhan pencipta langit dan bumi itu dipatenkan sebagai Allah bagi manusia satu-satunya, maka tidak ada lagi Allah lain yang dapat mengunggulinya. Namanya Allah pencipta langit dan bumi. Berarti segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti jadi karena Allah ini. Tuhan Allah ini. Kalau tidak ada satu kehendak dari Tuhan Allah ini mengadakannya, maka tidak akan pernah ada. Bahkan pikiran manusia pun tidak ada. Jadi Allah bawa begitu rupa, saudara, manusia itu seperti pada akhirnya menggunakan semua ciptaan Tuhan itu sebagai kendaraan di dalam perenungannya. Ini saudara garis bawahi kata ini. Segala sesuatu yang Allah kerjakan dan Allah bisa kasih lihat di depan kita, di depan mata kita, itu Allah jadikan kendaraan untuk perenungan kita. Sampai kita memastikan bahwa selain Tuhan pencipta langit dan bumi, tidak ada Allah yang lain. Tidak ada Allah yang lain. Dan saudara harus pastikan itu. Punya Tuhan seperti ini. Kalau enggak, Tuhanmu kalah menang. Wah, di dalam perjanjian lama, pelan-pelan saudara nanti akan saya ungkapkan kepada saudara. Bahwa Allah dalam perjanjian lama itu dianggap Allah yang kalah menang, perang terus. Makanya di dalam kebudayaan Helenisme atau orang-orang Romawi, dewa-dewa itu juga bisa perang terus. Selalu ada dewa yang baru, gitu. Udah kayak kerajaan aja. Yang lebih unggul pasti menang, yang kalah ya sudah dilupakan. Jadi Tuhan mereka, Tuhan manusia ini juga Tuhan yang sekali waktu bisa kalah, tapi Tuhan yang juga sekali waktu bisa menang. Tapi kalau saya mau katakan dalam bahasa anak kecil, harusnya kita sudah menemukan Tuhan yang menangan. Itu bahasa anak kecil, yang gak pernah kalah-kalah. Saudara mau punya Tuhan seperti itu? Mau kan? Nah, cuma satu dinyatakan dalam Alkitab, Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu menangan punya saudara.
Cuman kita yang kadang-kadang membuat keraguan. Yang sudah pasti, kita yang bikin gak pasti. Bener gak ya menangan? Buktinya kalau saya berseru sama Tuhan, Tuhan malah Tuhan justru timpakan semua yang saya gak suka. Tuhan jauhkan saya dari rugi, rugi juga. Gitu. Tuhan jauhkan dari saya sakit, malah gak bisa bangun. Pernah gak saudara yang begitu? Ini Tuhan ini layak dipercayai gak ya? Katanya Tuhan yang menangan. Yang kita lupa bahwa kemenangan-kemenangan itu dihadirkan tidak mudah. Enggak seperti orang, seperti Tuhan kasih tisu, kasih kue sama kita, nih makan, tinggal enak. Gitu. Enggak sudah, dikasih apa itu kalau kayak kita googling ibu-ibu belajar dulu. Tepung 1 liter dicampur dengan segala macam kayak gitu. Kita bikin sendiri, sekali waktu ada yang rasanya nggak enak. Biasakan itu, biasakan itu. Sekali waktu mungkin terlalu manis, biasakan itu proses namanya. Jadi nggak serta merta. Kalau nggak, saudara nggak usah dikasih mulut, nggak usah dikasih hati, nggak usah dikasih pikiran. Saudara nggak usah berkreasi. Tuhan bilang nanti kamu tunggu aja di depan pintu, jam 9 pagi saya kasih kamu rezeki. Saudara tunggu depan pintu, nih Tuhan dapat berkat, ceplok dapat gitu. Nggak usah bergereja kalau begitu. Bergereja itu kan menunjukkan bahwa Allah ingin kalau kita mau mendapat berkat Tuhan kayak apa sih? Kita olah dulu hati kita olah dulu jiwa kita olah dulu tubuh kita memuji Tuhan. Itulah simpel sebenarnya. Sama kayak orang mau bikin kue yang enak. Masalahnya nggak datang kue itu datang kayak Grab kasih kita barang yang baru kita order, saudara. Dikasih ini menunya. Ini yang 1 liter dicampur dengan sekian ons, apa segala macem, gitu kan. Kalau kita kan maunya enak, berkat Tuhan. Ya ampun Tuhan ribet amat. Saya minta berkat bukan minta koki. Manusia itu memang seringkali maunya enak, saudara. Tapi dikasih enak malah melupakan Tuhan. Itu kan Alkitab bilang. Dikasih enak malah gak mengucap syukur. Jadi tandanya kalau Allah kasih proses, apa yang ingin ditimbulkan? Tahu kan proses ini berat, kita jadi merasa sayang kalau kita nggak taat. Sayang kalau kita hilangkan begitu saja. Aduh, ini berat ini. Saya tahu betul gimana jatuh bangunnya untuk memelihara sebuah kepercayaan. 2 kalimat itu, saudara. Saya tidak tahu mana yang benar, mana yang bukan yang benar yang salah maksud saya. Mana yang lebih dipakai dan mana yang tidak. Tapi toh buat saya prinsipnya sama. Artinya yang pertama kan bilang ini usaha orang untuk mencari Allah sedapat-dapatnya. Siapa yang paling kuat? Ya silahkan aja. Tapi pendapat kedua bilang ini sedang menyisihkan dari Allah-Allah yang dianggap hebat. Kita temukan satu Allah yang menangan. Nah sekarang toh pada saudara sudah ada banyak sekali pemahaman bahwa di dalam Yesus Kristus telah kita mendapatkan Allah yang seperti ini. Allah satu-satunya. Maka ketika Enos mulai memanggil nama Tuhan, itu juga berarti ada waktu. Dia mengupayakan dirinya untuk dapat bertemu dengan Tuhannya. Itu juga menunjukkan bahwa ada semacam kultus istilahnya. Atau upacara keagamaan. Kalau dalam bahasa Indonesia. Upacara-upacara dari keimanan kita, representasi iman kita. Artinya apa? Mau ketemu Tuhan, yuk kita berdoa. Gitu. Kenapa? Karena ketemu Tuhan gak bisa kayak ketemu orang di pasar. Ketemu Tuhan, bagaimana caranya? Alkitab bilang, masuk ke kamar, kuncilah pintu. Tapi kalau sekarang saudara sendiri, tolong jangan kunci pintu. Saudara punya stroke nanti misalkan punya gula lagi tinggi, hipertensi, nggak ada yang bisa tolong saudara kalau kunci pintu. Maksudnya itu saudara pastikan hanya saudara sendiri yang berhubungan dengan Tuhan. Kalau perlu tulis di pintu, jangan ganggu, sedang berhubungan dengan Tuhan. Cakep gitu. Asal saudara berhubungan dengan Tuhan, jangan di situ saudara ngorok pula lagi. Ya. Sok-sokan tulis-tulis begitu. Kita mesti cari aman saudara.
cari selamat. Tapi itu caranya. Maka dibawalah kita untuk mengenal apa yang disebut dengan ibadah-ibadah. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan kata memanggil nama Tuhan, mungkin hanya satu contoh saya beri. Mengingat waktu, kita juga sudah harus mulai makin disiplin dengan waktu. Kejadian pasal yang ke-12. Kejadian pasal yang ke-12. Tidak jauh dari pasal yang keempat ini. Ini kehidupan tentang Abraham. 2 kali dia membangun mezbah, memanggil nama Tuhan. Tepat ketika pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan dia alami. Nah, dari sini saudara langsung tahu apa yang mau saya bawa. Jangan campurkan idealisme saudara, maksud saya. Ketika saudara datang kepada Tuhan. Tuhan, saya maunya begini. Please Tuhan tolong, Tuhan ngertiin saya. Kita ini anak Tuhan, namanya anak nurut bapaknya, bukan maksa bapak nurut anaknya. Tuhan ngertiin saya dong, please tolong deh. Sekali ini aja, dengerin apa kata saya. Saya mau minta sesuatu ini. Tuhan, itu mas saya katakan Tuhan tuh baik saudara ya. Kayak Kain, udah di yang salah, Tuhan tetap pelihara. Kalau kayak jiwa kita bilang, siapa lu sih? Gitu ya. Jadi saudara lihat ini, pengalaman pertama dari Abraham. Ayat 8, pasal 12. Ayat yang ke-8, dari ayat 8 saja. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Mezbah dibangun. Tadi di Kejadian 4 kata mezbah ini belum muncul, tapi itu menunjuk usaha awal. Itu menunjuk motif awal, saudara. Sekarang di zaman Abraham kemudian merepresentasi satu perenungannya itu untuk bertemu dengan Tuhan. Apa yang saya mesti bikin? Mezbah. Gitu. Dan ketika mezbah ini dibangun saudara, diberikan kepada Tuhan, Abraham tidak serta-merta mengalami hal yang menyenangkan. Saudara baca, nanti saudara baca di rumah saja. Saudara baca riwayat berikutnya, Abraham sedang ngungsi ini ke Mesir. Belum punya tempat dia menetap. Belum punya harta yang bisa dia hitung, belum. Nanti saudara akan dapati setelah saudara baca. Ya, harus baca sendiri di rumah. Supaya saudara tahu ketika Abraham membangun mezbah ini, dia bukan orang yang kaya raya, bukan orang yang mapan, bukan. Orang yang justru lagi mencari-cari tanah, mencari tempat, mencari gantungan hidup. Tapi tahu dia kepada siapa dia memasrahkan hidupnya. Dia tahu, dia pastikan alamat tempat dia berserah itu benar. Jadi jangan kita kemudian memaksakan idealisme. Tadi saya katakan memaksakan kehendak. Kalau berdoa maunya harus Tuhan paling ngertiin gitu. Nanti saudara akan lihat keindahan kalau kita betul-betul berserah kepada Tuhan. Yang kedua, kita kemudian ke pasal 13. Ini masih di dalam pengalaman yang sama juga. Pengalaman yang tidak menyenangkan sebetulnya. Tapi mezbah dibangun, saudara. Kejadian 13 ayat yang keempat. Atau mungkin dari ayat 1 ya, supaya enak. Maka pergilah Abram dari Mesir. Nah itu kan cerita yang tadi kita baca itu dalam perjalanan ke Mesir. Lalu ini dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emas. Oh, udah diberkati. Setelah mezbah itu dibangun, dia kemudian pergi ke Mesir. Di Mesir dia dapat kambing domba sebagai hadiah dari Firaun. Dia kelola itu saudara. Dan itu sudah jadi kebiasaan hidupnya. Tapi mari kita lihat. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Dari tanah Negeb sampai dekat Betel. Di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu. Itu yang tadi kita baca di ayat yang 12 tadi. Ayat yang ke-8. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan.
Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Sampai nanti saudara baca nanti di rumah ya. Berantemlah si gembala Lot dengan Abram ini. Kenapa memperebutkan lahan? Tepat setelah persembahan mezbah diberikan kepada Tuhan, tidak serta-merta semua yang indah-indah itu langsung terjadi. Yang kedua, setelah yang pertama, Abraham harus menjalani riwayat hidupnya sebagai seorang pelarian ke Mesir. Tapi Allah pelihara, buktinya dari Firaunlah Abraham mendapatkan harta pertamanya. Apa itu? Kambing domba yang dihadiahi oleh Firaun. Itu harta pertamanya. Lama-lama Abraham bisa mengelola berkat Tuhan ini. Sampai akhirnya kambing domba banyak. Dibagilah separuh sama Lot, saudara. Nah, otomatis karena kambing banyak, yang perlu dibanyakin apa? Gembalanya yang ngurus. Ya, kalau yang ngurus mereka berdua, nggak keurus, saudara. Ini gembala-gembalanya berantem. Kenapa? Karena domba-dombanya rebutan makan. Yang berebut makan domba, yang berantem gembala. Gitu. Makanya tuh domba kalau berebutan makan gitu tuh, saudara. Yang stres gembalanya. Ya, di sini ceritanya. Terus apa yang terjadi? Ya sudah, Abraham bilang, Abraham tetap naikkan mezbah, mengucap syukur. Tapi setelah ini, Lot bilang, saya mau cari tempat sendirilah, Om. Abraham tuh omnya Lot. Saya cari tempat sendiri. Dan ketika Lot memilih tempat yang ternyata bukanlah tempat yang baik, baik secara secara geografis lah ya. Itu baik, dapat memberi kehidupan, tapi tidak baik dalam hal pembentukan mental. Abraham sedih di situ. Tapi apa mau dikata lagi? Karena itu sudah pilihan Lot. Tapi pendeknya yang saya mau kasih tahu, saudara, ketika mezbah dibangun oleh Abraham sampai 2 kali. Abraham mungkin tidak menyangka ada pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Dan itu mengajar kita bahwa setiap kali kita memanggil nama Tuhan, mezbah saudara beri, saudara bangun untuk Tuhan, jangan harapkan yang ideal-ideal, maksudnya yang maunya kita. Biarkan Tuhan yang bekerja saja. Yang penting saudara jangan menjauhkan diri dari hadirat Tuhan, kan itu kuncinya. Kain sudah bikin kesalahan, maka hancurlah semua generasinya. Jangan paksakan idealisme saudara. Tapi yang penting yang saudara paksakan adalah jangan jauhkan diri dari hadirat Tuhan. Setuju? Aman hidup kita, saudara. Ya. Tuhan kiranya tolong kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang akan mengalami nanti pengalaman-pengalaman hidup yang luar biasa. Ingat loh, manusia didesain untuk menjadi penguasa-penguasa. Supaya kamu berkuasa. Nah, kalau kita belum bisa menguasai hati kita untuk menekan idealisme kita di dalam doa, maka kita sudah kalah sebelum kita bertempur, saudara. Itu yang harus saudara betul-betul waspadai. Hati kita, pikiran kita, nafsu kita, itu seringkali justru lebih unggul daripada kesabaran kita, lebih unggul daripada ketaatan kita. Dan kalau itu nggak bisa kita kuasai, maka untuk menjadi penguasa yang lebih besar, musnah sudah harapannya. Tuhan tolong kita, mari kita bangkit berdiri. Saya ingin nyanyi kita lagu yang tadi, lagu yang oleh pemimpin pujian tadi dinyanyikan mengantar firman Tuhan. Mungkin bisa dipandu karena saya agak-agak betapa dahsyat itu ya, betul. Oleh kuasa darahmu, ya. Bagi
melihat tata kemuliaan keadaannya yang maha kuasa, maha kudus. Tentu manusia tidak ada yang bisa bertahan, saudara, berdiri di hadapan Tuhan. Karena tuntutan dari kekudusan Allah itu sangatlah berat untuk dipenuhi oleh manusia. Tetapi syukurnya Allah mengerjakan lebih dahulu satu kemampuan dari manusia itu dengan hatinya untuk dapat melakukan kehendak Allah. Itu yang mungkin kita tidak pernah tahu karena secara rahasia Ia kerjakan di dalam hati kita. Tapi dilawan juga masih bisa, saudara. Diabaikan pun juga masih bisa. Tapi saudara harus tahu bahwa Allah tidak serta-merta bertahan dengan kekudusannya yang terlalu berat untuk dituntutkan kepada manusia. Dia baharui dulu hati kita. Dia mampukan dulu saudara untuk betul-betul dapat memastikan siapa yang saya pilih untuk menjadi sandaran hidup, menjadi gantungan hidup. Dan itu harus muncul dari perenungan yang paling panjang dalam hidupmu, perenungan yang paling dalam. Yang kau butuhkan bukan hanya sekedar apa yang saudara minta, apa yang saudara perlu. Yang saudara butuhkan adalah persekutuan dengan Tuhan. Yang engkau butuhkan itu adalah kehangatan hadirat Tuhan. Kalau Kain lebih memilih jauh dari hadirat Tuhan dan hidupnya makin kacau, keturunannya makin kacau, itu membuktikan bahwa jauh dari Tuhan saudara tidak akan ada kebaikan. Walaupun tidak perlu memaksa, kehendak Tuhan harus cocok dengan mau kita. Tapi yang jelas, yang dekat dengan hadirat Tuhan, itu akan mendapatkan segala kebaikan-kebaikan. Dan kita sudah menerima Dia, yaitu Juru Selamat kita. Karena darahnya sudah melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan hebat dari sorga sana. Untuk dapat melayakkan kita berdiri di hadapan Allah. Menerima semua kemurahan-kemurahan Allah yang lebih dari hidup kita. Kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup kita, saudara. Dan kita syukuri karena di depan kita pun ada tubuh dan darah Tuhan. Memang kita hanya akan melihat roti dan anggur. Saudara pun hanya akan merasakan roti dan juga air anggur. Tapi dengan iman kita yang sudah kita kenakan dalam doa juga. Tuhan yang mempersekutukan itu dengan tubuh dan darahnya. Supaya kuasa yang ada padanya juga didatangkan kepada kita. Oleh kuasa darahmu, kau tebus dosaku. Keputusan
sanggup melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Pelayan Tuhan, saya minta datang ke depan, kita berdoa. Kita nyanyikan lagu ini, refnya sekali lagi, sambil kita merenungkan diri. Oleh kuasa darah-Mu, kan Kau tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Haleluya. Saya ajak saudara untuk merenungkan dulu hidupmu. Sebelum kita berdoa, apakah engkau masih bisa merasakan sedekat atau sejauh apakah engkau dengan Tuhan? Masihkah tersimpan damai di hatimu? Masihkah juga mengkayakan diri dengan ucapan syukur atau semakin sulit engkau mengucapkannya? Renungkanlah saudara, renungkan. Karena itu yang bisa mengukur kedekatan saudara dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Walau kelihatannya mengucapkan syukur itu mudah, tapi ternyata tidak mudah untuk dinaikkan ketika situasi hidup tidak sesuai yang kita harapkan. Tapi itulah menggambarkan ekspresi saudara kepada Tuhan. Itu menggambarkan ekspresi saudara. Ekspresi tentang kepastian dari oknum yang saudara anggap paling unggul yang bisa engkau jadikan sandaran hidup atau gantungan hidup. Tidak ada lain kecuali Tuhan pencipta langit dan bumi. Dialah Allah yang disembah oleh Abraham. Dialah Allah yang telah dipuja seumur hidupnya. Yang kepadanya dinaikkan mezbah dengan korban-korban berulang kali selama hidupnya. Dialah yang sejak awal juga sudah diwariskan kepada keturunannya, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada orang-orang Israel, dan sampai kepada kita umat Tuhan yang dikasihi. Kita punya Allah yang sama seperti mereka. Maka mari kita memaksakan diri kita untuk menjaga hubungan dengan Tuhan. Bukan memaksakan idealisme kita,
Bukan memaksakan kehendak kita, tapi memaksakan satu intensitas hubungan. Kuatnya hubungan dengan Tuhan. Karena Allah yang bisa mengerjakan hal yang baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena kemurahan Tuhanlah kami ada sampai hari ini. Kemurahan Tuhanlah kami hidup. Kemurahan Tuhanlah kami ada dan bergerak. Kemurahan Tuhanlah yang membuat kami dapat berdiri di hadapan Tuhan. Menikmati segala kebaikan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak untuk segala kebaikan Tuhan ini. Taruh di dalam hati kami umat-Mu. Satu semangat untuk selalu menyediakan waktu bersekutu dengan Tuhan. Dan mendirikan mezbah-mezbah kami yang tidak lain adalah doa-doa kami. Ibadah-ibadah kami di dalam keluarga. Doa bersama dengan anggota keluarga. Karena ini yang kami bisa beri kepada Tuhan, waktu kami. Tapi waktu itulah yang paling mahal saat ini rasanya Tuhan. Tidak semua orang bisa memberikan waktu dengan baik. Maka Tuhan berikanlah kami semangat. Asal kami dekat dengan Tuhan. Maka kami akan mengalami segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Kebaikan di dalam rumah tangga. Kebaikan di dalam pekerjaan kami. Kebaikan apapun ya Tuhan, yang mungkin bisa saja orang lain usahakan, orang lain bantu, tapi itu tidak pernah bertahan lama. Tapi kalau Engkau yang berikan, kebaikan itu bertahan lama, dan kebaikan itu benar adanya, bukan kebaikan yang diatur, bukan kebaikan untuk satu kepentingan tertentu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dan kiranya segala yang baik itu akan menjadi pengalaman hidup orang-orang beriman, khususnya umat Tuhan di Losuvan ini. Apapun yang mereka kerjakan berhasil. Apapun yang mereka lakukan berhasil ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Lagi dengan percaya katakan kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya
Bapak Ibu Saudara sekalian, pulanglah engkau dengan membawa damai sejahtera, membawa berkat Tuhan yang mengobati hati dan pikiran kita. Bawalah itu karena yakinlah bahwa Tuhan juga akan memberkati seisi rumahmu. Dengan memperlihatkan juga ketekunan dari imanmu, engkau bisa menjadi berkat bagi mereka. Dan turunlah berkat ya Tuhan bagi umatmu dari hari ke hari, pagi hingga malam hari. Di saat malam mereka tidur, berikan kesehatan, pemulihan dan berkat Tuhan mengisi rumah mereka. Dan pagi hari mereka melanjutkan aktivitas mereka. Pulang dari tempat ini jagai, mereka pergi keluar rumah pun, mereka berusaha bekerja atau di apapun aktivitas mereka keluar masuk rumah, pagari. Jauhkan dari bahaya celaka perbuatan jahat orang lain. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka turunlah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala Jemaat yang diberkati Tuhan, bersama kita berkata,